Nah, seperti yang sudah aku sebutkan tadi bahwa memang di sini Putin terus mempertahankan harga dirinya dan juga harga diri Rusia. Jadi memang kalau misalkan Putin ditekan, dihilangkan, ataupun juga disuruh ngalah, itu seakan-akan kayak nggak mungkin. Halo, assalamualaikum, welcome back, balik lagi sama aku Dia and welcome to kamar 13. Oke, welcome to my room, Re. Hari ini aku bakal bahas tentang konflik akhir antara Rusia dan juga Ukraina. Perlu kalian ketahui beberapa hari terakhir, kurang lebih ya 6 hari ke belakang, ternyata Rusia dan juga Ukraina ini sudah melakukan pertemuan untuk merundingkan kira-kira gimana sih konflik akhir antara kedua belah pihak mereka, antara Rusia dan juga Ukraina. Nah, walaupun pertemuan ini sudah dilakukan, mereka sudah berusaha untuk berunding, tetapi tetap selama 6 hari ke belakang pertemuan itu terjadi, Rusia terus melakukan gencatan senjata terhadap Ukraina, Re. So, kira-kira gimana hasil akhir dari pertemuan yang mereka lakukan? Langsung aja kita mulai masuk ke videoku kali ini. Tapi sebelumnya aku ingatkan lagi untuk kalian, Re, jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload videoku berikutnya. And well, check it out. Oke, Rara kamar 13 ku sayang, setelah konflik panjang antara Rusia dan juga Ukraina ya, pada akhirnya kedua negara ini bersepakat untuk bertemu, untuk melakukan delegasi dan membahas konflik yang terjadi antara kedua belah pihak ini. So, sebenarnya harapan dari delegasi ini sendiri, semua orang aku yakin berharap, karena memang banyak banget negara-negara yang merasa dirugikan karena konflik panjang ini, karena perseteruan yang tak kunjung usai. Bahkan memang konflik ini sendiri tidak hanya melibatkan antara Rusia dan juga Ukraina. Banyak banget negara-negara yang terlibat di dalam konflik panjang ini, mulai dari Amerika sampai hampir semua negara yang ada di Uni Eropa. Dan harapannya, Re, pasti dari delegasi yang mereka rundingkan ini ya, akan menghentikan krisis yang terjadi. So, kalau kalian belum tahu bahwa selama ini ya Rusia sudah diberikan sanksi ekonomi oleh Amerika dan juga negara-negara barat tentang serangannya kepada Ukraina. Tapi sebenarnya dari pertemuan yang mereka lakukan ini, Vladimir Putin atau Pak Putin kita ini, Re, memang sangat bimbang karena Putin bisa melakukan segala macam cara untuk menjaga harga dirinya dan juga harga diri Rusia. Tapi setidaknya dari delegasi atau perundingan serta pertemuan yang mereka lakukan antara Vladimir Putin dan juga Zelensky sendiri, mungkin dari bersedianya Ukraina atau bersedianya Zelensky sendiri untuk bertemu, merundingkan, melakukan delegasi dengan Rusia ini, setidaknya sedikit meredakan ketegangan antara kedua negara ini, Ra. Apalagi kalau ditambah Ukraina menghapus narasi tentang anti-Rusianya ini, maka bisa dikatakan suasana negosiasi antara Rusia dan juga Ukraina ini bisa lebih reda lagi, atau bisa kita sebut lebih kondusif. Sebenarnya dari perundingan ataupun delegasi yang mereka lakukan ini ada dua tujuan. Yang pertama, sebenarnya Rusia ingin diakui sebagai negara yang bisa disandingkan dengan Amerika Serikat. Rusia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika Serikat gimana pun juga perlu untuk disandingkan dengan negara lain. Rusia ingin Ukraina mengakui bahwa negaranya ini adalah negara adidaya yang memang siap disandingkan dengan Amerika Serikat. Nah, seperti yang sudah aku sebutkan tadi bahwa memang di sini Putin terus mempertahankan harga dirinya dan juga harga diri Rusia. Jadi memang kalau misalkan Putin ditekan, dihilangkan, ataupun juga disuruh ngalah, itu seakan-akan kayak nggak mungkin. Walaupun Rusia ini memang sudah diberikan sanksi ekonomi oleh Amerika dan juga negara-negara Eropa. Sebenarnya di sini yang bisa memberikan takedown, yang bisa meredahkan ketegangan yang selama ini terjadi adalah dari pihak Ukrainanya sendiri. Ukraina perlu memikirkan ulang bahwa apabila serangan Rusia terhadap Ukraina ini terus berlanjut sampai rata menjadi tanah pun ya, Rusia juga tidak akan mengalah gitu. Tapi di sini Rusia juga tidak menutup mata, Re, bahwa gimana pun mereka tetap ingat Ukraina ini adalah salah satu negara yang menjadi pendiri Uni Eropa terdahulu. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan tujuan pertama kenapa Rusia ini berkenan untuk melakukan delegasi ataupun juga pertemuan dengan Ukraina
adalah Rusia bisa mendapatkan pengakuan bahwa kekuatan penyeimbang Amerika Serikat ini adalah negaranya. Sehingga menurut Rusia sendiri, kalau misalkan memang negaranya tidak mampu untuk bersahabat dengan Ukraina, setidaknya Rusia ingin membuat Ukraina seakan-akan tunduk. Apalagi perlu kalian ketahui Rek, bahwa ternyata Rusia ini semakin hari ya, negaranya ini semakin semakin melangkah ke kanan karena memang nasionalis yang ekstremis juga, dimana memang karena tekanan global, posisi Rusia sendiri semenjak Perang Dingin ini juga tidak bisa berjalan maksimal. Bahkan kelompok-kelompok nasionalisme ekstremis sendiri ini berkembang semakin pesat sih Rek. Jadi sehingga Rusia pun juga tidak bisa hanya melihat figur seorang Putin sekarang. Tapi justru coba sekarang kita bayangin kalau misalkan Rusia ini tanpa Putin pun, Rusia bisa jauh lebih keras lagi. Nah, jadi kita sendiri pun Rek, ini juga perlu menggarisbesari di sini bahwa yang namanya bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif lagi supaya Rusia ini tidak jauh lebih marah ataupun semakin bergerak ke kanan ya Rek, adalah kembali ke Ukrainanya lagi. Lalu sebenarnya tujuan kedua dari perundingan ini sendiri adalah demilitarisasi Rek. Jadi Rek, sebenarnya sampai detik ini antara perundingan ataupun juga delegasi yang dilakukan Rusia dan juga Ukraina ini masih belum ada titik terang atau seakan-akan ingin menunjukkan bahwa perseteruan ataupun juga perang dingin yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina ini akan reda. Tetapi setidaknya dengan pertemuan ataupun juga delegasi yang mereka lakukan ini bisa sedikit meredakan rasa ketegangan yang terjadi di antara kedua negara ini, Rek. Bahkan dari pertemuan ataupun juga perundingan yang mereka lakukan ini, Zelensky sendiri juga sudah memberikan pernyataan tidak berharap banyak dari pertemuan ataupun juga perundingan yang mereka lakukan. Malah kabarnya kemarin sore kalau nggak salah Zelensky mengatakan bahwa dirinya ini seakan-akan ingin segera diakui untuk menjadi anggota dari EU atau Uni Eropa. Tapi kabar baiknya dari pertemuan ataupun juga delegasi yang mereka lakukan ini, Rusia telah berjanji untuk mengurangi serangannya di ibu kota Rusia yaitu Kiev. So aku sih berharap di sini antara pertemuan ataupun juga delegasi perundingan damai antara Rusia dan juga Ukraina ini bisa menemukan titik yang positif ya. Kedua negara ini segera berdamai, segera menemukan solusi terbaiknya. And thank you for watching. Bye.